Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أما بعد, معاشر المسlimin wal muslimat, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dalam As-Sirah An-Nabawiyah, yang dimana kita sudah sampai pada turunnya wahyu, gitu ya, pada turunnya wahyu. Dan pada proses turunnya wahyu dan kemudian kita akan membahas beberapa kejadian sebelum dimulainya dakwah sirriyah. Yang pertama, kita akan membahas tentang beberapa jenis turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Asy-Syura ayat ke-51, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya biiznihi ma yasha innahu aliyyun hakim." Kalimat wahyu sendiri sudah menjadi bahasa Indonesia, sudah bukan menjadi hal yang asing bagi kita. Sesuatu yang diwahyukan, bahkan sering menjadi candaan di kalangan masyarakat kita kalau ditanya, ada seorang teman main ke rumah temennya, tiba-tiba dikeluarin pisang goreng. Terus kata temennya, "Lu tahu aja gue lagi lapar." "Tahu dari mana?" "Dapat wahyu gue." Atau sering mengatakan dapat ilham dari mana, kan gitu ya. Sebenarnya gambarannya sudah dapat. Oleh karenanya, wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak semuanya dilakukan dengan satu metode, tapi menggunakan ada sekitar 4 metode, 4 cara, 4 media. Kalau yang kita dengar pada pertemuan dulu, pertemuan sebelumnya, ketika malaikat Jibril bertemu secara langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian beliau sempat mendekap atau memeluk. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat terguncang. Itu merupakan satu di antara 4 metode itu. Tetapi ketika wahyu itu turun, maka tidak semua wahyu itu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril dengan cara seperti itu. Oleh karenanya kita perlu mengenal. Bahkan ada pembahasan di kalangan ulama, apakah ada wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya tetapi bukan Al-Quran. Bukan Al-Quran. Di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak, semuanya hanya Quran. Tetapi ada pendapat yang kedua mengatakan ada wahyu yang diterima oleh Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung maupun melalui Jibril, tetapi itu bukan Al-Quran. Dalil pendapat yang kedua ini cukup kuat. Dari mana kita tahu? Contohnya adalah pertemuan yang kerap dilakukan atau
alami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau selalu bertadarus Al-Qur'an. Di situ tentunya ada dialog, ada pembicaraan, tetapi tidak ada dalam bentuk ayat Al-Qur'an. Tapi wallahu alam, yang jelas para ulama bersepakat dari perbedaan dua pendapat itu yang mengatakan bahwasanya kalaupun itu bukan Al-Qur'an dan keluar dari mulut Rasulullah, dari lisannya Rasulullah, dari kalamnya Rasulullah SAW, maka hal itu paling jauh dari hawa nafsu. Seperti yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW bahwasanya Jibril bertemu dengan beliau, dan tidak ada waktu yang lebih banyak bertemunya Jibril dengan Rasulullah melebihi pertemuan beliau di bulan Ramadan. Seperti itu. Dan kemudian Rasulullah SAW juga ditegaskan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beberapa perintah itu, sering hal itu tidak tertuang di dalam ayat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak mendapatkan ayat, wahyu tidak dalam bentuk ayat, tetapi Rasulullah SAW mendapatkan ilham, perintah dalam beberapa situasi, kondisi dan lain sebagainya. Yang pertama, ar-ru'ya as-sadiqah. Ini bentuk wahyu melalui mimpi. Dan mimpinya para nabi itu mimpi yang tidak ada bohongnya. Bukan ada unsur campuran dari apa ya kalau bahasa kita tuh, keinginan pribadi, firasat gitu. Kita misalnya lagi pengen banget nih, pengen banget beli emas, lagi zaman orang jualan emas sekarang tuh, koin-koin. Melihat status temen jualan emas. Saking demennya kebawa ngimpi. Ada yang gitu, pengen makan soto Betawi, nggak punya duit, seporsi 40.000, pengen banget, hujan-hujan pengen makan soto Betawi, nggak punya duit, malamnya ngimpi, subuhnya kenyang. Kalau kita kan sering begitu ya Pak ya, Bu ya, pengen dapet apa kebawa ngimpi, kangen sama seseorang kebawa ngimpi. Itu hadithun nafs. Hadithun nafs apa ya? Suara hati, suara nurani, keinginan. Dan itu sering. Tetapi kalau Rasulullah enggak pernah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahkan pendapat tadi yang kedua mengatakan ada wahyu yang Rasulullah dapatkan kecuali selain ayat, termasuk mereka memasukkan kategori hadis. Hadis yang keluar dari Rasulullah SAW itu adalah wahyu, tetapi kalimatnya datang dari Rasulullah, isinya datang dari Allah. Rasulullah diberikan kemampuan. Salah satu di antara kemampuan Rasulullah adalah jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu apa? Perkataannya pendek, isinya dalam. Perkataannya singkat, maknanya banyak. Itu jawami'ul kalim. Kalau kita kan manusia susah punya kemampuan jawami'ul kalim, itu susah. Kalau kita nyuruh anak aja kadang harus diulang-ulang. Nak, ke warung, merica, lada, sawi seiket, cabai hijau yang gede sama cabai merah yang keriting. Akhirnya kebalik, cabai hijaunya yang keriting, cabai merahnya yang gede. Manusia susah, harus dicatat, harus diulang-ulang. Masjid nulis pengumuman di masjid-masjid kan sudah ditempel tuh, kepada para jamaah dilarang tidur-tiduran di masjid. Dilarang tidur-tiduran di masjid. Suatu waktu ada jamaah tidur pules di sholat Jumat, bulan puasa, perut lapar, AC dingin, pules. Dibangunin sama DKM, Pak bangun Pak. Bapak nggak baca peraturan? Peraturan apa Mas? Itu gede banget tulisan Pak, dilarang tidur-tiduran di masjid. Nah terus salah saya apa? Bapak tidur di masjid.
saya tidur pules mas, bukan tidur-tiduran. Yang dilarang kan tidur-tiduran. Kalau tidur-tiduran saya nggak tidur-tiduran, saya pules mas sampai ngiler. Kira-kira benar nggak? Benar juga. Kalau maksudnya tidur-tiduran cuma gagoleran, selonjoran, nggak boleh. Menurut versi si tukang tidur. Kalau menurut DKM, jangankan tidur pules, lu selonjoran aja kagak boleh, betul nggak? Ini kelemahan kita. Tetapi Rasulullah enggak. Rasulullah tuh kata-katanya singkat, padat, maknanya dalam. Kita suka salah artikan. Dibilang jangan tidur-tiduran, tidur beneran. Tapi bener juga emang, nggak boleh tidur-tiduran. Kan kalau orang kita begitu, Bu. Ngapain mah? Rebahan dulu bentaran. Tidur nggak? Kagak, rebahan doang. Tahu bangun asar. Rebahan doang padahal tuh, apalagi tidur beneran. Ini yang pertama, ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi. Ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi. Dan mimpinya Rasulullah itu tidak ada bercampur dengan hawa nafsu, emosi, marah, dusta, nggak ada. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan di akhir zaman ini, di akhir setelah nubuah itu tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang tersisa kecuali ar-ru'ya as-shalihah. Ar-ru'ya as-shalihah itu apa? Mimpi yang baik. Mimpi yang baik. Orang indikasi mimpi baik itu banyak dan itu harus dipenuhi. Jangan tidur mulut habis makan martabak, belum sikat gigi, wudu kagak, sholat witir kagak, baca doa tidur apalagi, ngimpi ke Baitullah. Pagi-paginya pede banget bilang sama istrinya, aku kayaknya pergi haji mah. Pergi haji itu padahal bawaan perasaannya dia malamnya habis acara walimatus safar tetangga, pengen banget pergi haji, nggak punya duit. Orang kalau mimpi jujur itu mimpinya orang-orang soleh. Sebelum tidur dia wudu rapi, wangi, sholat witir, baca Quran, zikir sebelum tidurnya panjang deh. Kalaupun pakai headset dengerinnya murotal, ini mah kagak. Headset, Netflix nyala, nonton film, sampai ketemu sama tuh artis, girangnya minta ampun. Terus ngimpi. Nah, itu indikasi mimpinya menjadi mimpi soleh jauh. Itu. Yang kedua, al-wahyu wa huwa al-ilqa'u fir rawi. Ini yang kedua metodenya. Langsung Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa media mimpi. Dan ini beberapa ayat. Saya tadinya mau menyampaikan ini dan ini disampaikan oleh Al-Imam As-Suyuti di dalam beberapa kitabnya, di antaranya tentang asbabun nuzul. Beliau menceritakan itu. Ada beberapa ayat yang diturunkan kepada Rasulullah secara langsung. Ada kayak Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yang melalui media Jibril alaihi salam. Kemudian yang ketiga, kalamullah. Kalau tadi melalui hatinya Rasulullah secara langsung, kalau yang ketiga ini menggunakan kalamullahi ta'ala mubasyaratan. Allah berbicara langsung kepada Rasulullah tetapi miwarai hijab, ditutupi oleh hijab. Dan hijabnya Allah Subhanahu wa taala itu belum disingkap kecuali nanti ketika semua hamba yang ahli surga masuk surga, yang ahli neraka masuk neraka. Bahkan mereka yang terakhir penduduk surga keluar dari neraka, baru kemudian Allah akan menyingkap hijabnya dan melihat, memperlihatkan dirinya kepada hamba-hambanya. Karena semua orang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu adalah ahlil jannah, akan menjadi ahli surga. Insya Allah kita semua di antara mereka. Tetapi masalahnya apakah kita transit apa enggak, itu kita yang nentuin. Dalam satu kisahnya hadis qudsi mengatakan bahwasanya Allah itu akan tersenyum ketika melihat ada seorang hambanya yang terakhir, orang terakhir dari neraka yang masuk surga. Kan kalau orang munafik jelas kekal abadi di neraka, orang kafir khalidina fiha abada.
Tapi ada orang-orang ahlul iman. Kalau bahasanya akidah itu ahlus syahadatain. Dia bersyahadat tapi bermaksiat. Tapi meninggalnya masih dalam kondisi Islam. Dia nggak murtad. Nggak ada bukti kalau dia murtad. Setahu dia nih keluarganya nih, Ustaz, ini mang suami saya tukang mabok, Ustaz. Kemarin pulang mabok terakhir dinabrak tiang listrik mati. Tapi kemarin lebaran dia masih ikutan sholat, Ustaz. Ya meskipun sholatnya kadang semau-maunya dia, tapi dia nggak murtad. Ini berarti masuk kategorinya adalah ahlus syahadatain atau ahlu la ilaha illallah, ahlu tauhid, ahlus syahadah. Mereka ini berhak mendapatkan surga meskipun mereka akan transit beberapa waktu di neraka. Nah ini beda-beda nih. Ada yang lamaan dikit, udah gosong, oke kan? Udah kagak kenalin dan kagak dikenalin. Ini bahkan dalam hadis qudsi begitu. Udah payah banget keluar dari neraka, udah gosong. Sampai ketemu temennya, ente siapa nih? Dulu saya teman mancing, teman main lotre, teman main gaple. Teman main gaple berlima, yang empatnya tobat, dia belum sempat tobat udah keburu mati. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya ahlus syahadah itu mereka adalah ahlul jannah. Dulu ada cerita, saya pernah cerita belum tuh? Di Perancis ada seorang pemuda Arab dari Aljazair, pemabok, tetapi bisa menyebabkan seorang pemilik diskotik atau bar itu masuk Islam, Pak. Gara-gara ungkapan ini, gara-gara ilmu dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kan intinya akidah, Pak. Kita harus percaya seseorang itu meskipun dia ahlu al-fisq, meskipun dia orang fasik, tapi kalau masihnya dalam kata-kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maksudnya bukan ngucapin ya, dia masih iman tapi imannya begitu. Meninggal tapi belum pakai jilbab, maksiat jalan, auratnya ngablak, tetap masih berhak disolatin, berhak dikuburin dengan cara Islam, berhak. Tetapi nanti urusan dia di alam barzakh dari mulai kuburan sampai entar akhirat itu urusan masing-masing. Itu yang berat. Ada orang Aljazair, anak muda, imigrasi, berimigran ke Perancis. Mungkin di negara asalnya dia nggak biasa mabok, nggak bisa mabok. Di Perancis dia mabok, ya kan? Sepuas-puasnya tuh dia mabok. Saking banyaknya minum, mabok, itu bar mau tutup udah jam 4 subuh, dia belum sadar-sadar. Kalau orang sono kan udah biasa mabok, mabok segelas pulang gitu ya. Ya paling nabrak tong sampah, nabrak tiang listrik. Kalau dia kagak sadar-sadar, tempat diskotik mau tutup dia belum bisa jalan. Akhirnya diusir oleh pemilik barnya itu di Prancis, sambil mengatakan begini, ente orang mana? Kok kelihatan kayak orang Arab? Iya, saya orang Arab, saya Muslim. Ketika mendengar kata Muslim, nih pemilik bar yang orang non Muslim makin kaget. Loh, Anda ini Muslim kok mabok? Keluarlah kata-kata ini nih, muatannya akidah. Bilangnya apa? Tenang aja, kalau di agama saya meskipun mabok yang penting kagak murtad, masuk surga juga ujung-ujungnya, meskipun transit di neraka. Rupanya ini kata-kata menancap di dalam hati pemilik bar. Besoknya itu bar libur. Kenapa? Pemilik bar langsung cari tahu, ini agama apaan? Pengikutnya amburadul begini, mabuk tapi masih punya keyakinan masuk surga. Saya tahu saya maksiat, tapi masuk surga. Kenapa? Karena saya nggak murtad dari agama saya nggak keluar dari agama saya. Ini bukan berarti kita ngajarin kita maksiat nih ya. Jangan, rugi juga mampir di neraka. Tadinya kita kudu lempeng. Akhirnya apa? Dia pelajarin tuh Islam. Sebulan selanjutnya
ini orang Arab, orang Aljazair, anak muda mau mabok lagi, datang lagi ke tempat bar, dicari-cari tuh bar kagak ada, lewat sini lewat situ kagak nemu, nanya sama orang, bahasanya orang Cakung begini kali, bang tempat mabok mana bang? Tempo hari masih buka bang, kata orang-orang, wah udah nutup. Terus kemana pindahnya? Kagak pindah, jadi masjid sekarang. Kok bisa? Yang punyanya masuk Islam. Ditanya sama dia, kok bisa? Katanya pernah ada anak muda orang Arab mabuk di sini. Bukannya mau keluar disuruh pulang, bukannya keluar malah ceramah, katanya kalau orang Islam selagi kagak murtad insya Allah kagak masuk neraka apa? Insya Allah selagi kagak murtad insya Allah tetap masuk surga. Ya meskipun mampir di neraka sebentaran. Katanya anak muda, itu kan saya dalam hati dia. Akhirnya ditulis tuh. Dan alhamdulillahnya dari situ kemudian menjadi kisah pertaubatan anak muda ini. Berarti dapat dua kebaikan. Kebaikan pertama, dia memberikan hidayah kepada pemilik bar. Hidayah yang kedua, akhirnya dia taubat. Dia malu. Ya Allah, dia aja yang kafir akhirnya mau masuk surga. Akhirnya dia nggak mabok-mabok lagi. Setelah itu saya baca tuh di dalam satu kisah Qasasut Taibin, kisahnya orang-orang yang bertaubat. Bagus juga tuh Pak, inspiratif. Tapi jangan digunakan di Indonesia atau mabok dulu ntar dakwah, jangan. Ya. Saya sering ketemu jamaah yang masih ragu dengan hadis yang melarang menjual khamr meskipun dia bukan peminum khamr itu. Ada hadisnya yang sangat jelas sekali. Allah melaknat yang menjual khamr, yang menuangkan, yang meminumnya, dan yang menyaksikan. Dari hadis ini banyak pelajarannya, termasuk kemarin peristiwa yang terjadi di Jakarta, atau mohon maaf bukan Jakarta, di mana tuh? Di kota mana gitu? Holy Wings. Mereka dengan sengaja, saya yakin sengaja, menistakan nama baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan nama Maryah itu adalah nama wanita suci. Mestinya bukan hanya Islam yang tersinggung. Justru kita orang Islam yang mengenal siapa nama ibunya Nabi Isa, Maryah, Maryam dan sebagainya. Kemudian orang-orang Kristiani juga tahu nama itu siapa. Ini adalah mencidrai. Ini tempat maksiat nih, Holy Wings. Demi Allah, setiap saya lewat itu tempat, saya doa begini nih, saya ajarin, praktekin. Allahumma bangkrutin, Allahumma bangkrutin. Beneran Pak? Bis bingung doain apa? Saya setiap lewat tempat dagang yang jual sesuatu yang berbahaya buat umat, tukang jamu, spanduknya tulisan Sido Muncul, jualannya bir. Pernah saya ngegepin tukang bir pakai spanduk Sido Muncul, banyak tuh. Mohon maaf nih kalau di sini ada tukang jamu. Pura-pura, tapi pas di GoFood saya cek jualannya apa? Bir, topi miring, topi jatuh apa. Saya ingetin, Bang, ini kalau bisa jangan jualan lagi. Dari mulai saya datang pakai baju biasa, saya datang pakai sarung, pakai gamis, jawabannya sama. Saya punya backingan Pak Haji. Oh iya dah, kuat-kuatan sama saya backingannya. Dia siapa kayak backingannya? Wah, lurah, camat, saya backingannya Allah. Mas saya lewat naik motor jalan kaki saya sumpahin, Allahumma bangkrutin, Allahumma bangkrutin. Tutup tuh Sido Muncul. Kan kesian Sido Munculnya. Sido Muncul mah jamu beneran kan? Oknum jual jamu tapi di bawahnya jual miras. Ini Holy Wings kemarin ngiklanin orang yang namanya Muhammad dapat bir 1 gelas gratis. Nggak mungkin nggak sengaja, nggak mungkin. Dan itu nggak mungkin tidak melalui manajer. Dan itu mereka cuma menganggapnya nanti tinggal bikin video, surat permohonan maaf, materai 1 biji, selesai.
Negara ini nggak bakalan selesai permasalahan itu kalau sampai pemerintah dan aparat itu punya undang-undang tegas menindak penista agama, penista tokoh agama, dan penista simbol agama. Kita nggak pernah menghina agama manapun, dilarang. Kita nggak pernah nyebutin yang namanya Yesus dapat sarung gratis, enggak pernah begitu, enggak. Kita ajaran kita itu tidak pernah menistakan agama lain. Dari situ mungkin terpleset. Allah punya cara. Dari kesalahan mereka akhirnya 12 cabang Holy Wings ditutup. Mudah-mudahan yang lain nyusul. Ini bahaya, Pak. Mohon maaf nih, saya udah sering sorotin. Saya beberapa kali kan saya bilang tuh. Itu di akun TikToknya dia bikin challenge, pertanyaan, mana, kalau bahasa itu dia bahasa anak mudanya, anak gaulnya, menurut lo kan gitu ya, lo gitu ngomongnya kan gitu. Menurut lo mana yang lebih haram, daging babi apa alkohol? Coba tuh. Masa pertanyaannya begitu? Kalau kita ditanya, itu perbandingannya harus A dengan B. Kita juga tahu dari SD pilihan ganda. Mana yang lebih pedas? Cabe apa gula? Mana yang pedas, cabe apa gula? Kan perbandingan. Kalau ditanya mana yang lebih Anda suka, itu masih wajar. Cabe merah apa cabe hijau? Mana yang lebih Anda suka, babi apa alkohol? Itu wajar. Tetapi kalau mengatakan mana yang lebih haram, udah jelas dua-duanya haram. Dan itu dijawab. Banyak yang challenge itu. Berjilbab, namanya Islam, Muhammad Iqbal, Muhammad, waduh sedih. Dan itu propaganda mereka. Sampai ada yang menjawab, babi lah lebih haram. Jawabannya apa? Gua masih bisa hidup tanpa babi, tapi gua nggak bisa hidup tanpa alkohol. Namanya anak Islam. Udah kena, kita dikerjain. Orang tuanya nggak mabuk, orang tuanya nggak ngerti. Itu minuman masuk ke tumbler juga dia kagak tahu kalau itu mabuk. Ngeri, Pak. Zaman sekarang ngerinya minta ampun. Tantangan kita nih dalam mendidik keluarga, ya Allah. Anak disekolahin belum tentu jadi anak soleh. Kagak di sekolah, kagak dipesantrenin juga belum tentu jadi soleh. Luar biasa gundahnya orang tua tuh, luar biasa. Gundahnya luar biasa. Kesolehan anak itu satu-satunya harta karunnya orang tua. Tuh anak mau jadi apa, yang penting lu soleh dah. Jadi anak yang soleh, solehah, udah. Ketika orang tua menemukan anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, itu udah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Mata kita adem. Mata kita adem. Mata kita adem. Seberat apapun masalah. Saya kemarin waktu puasa tuh, saya udah cerita belum tuh? Pagi-pagi. Kemarin nih kejadian lagi. Pagi-pagi datang kita lagi enak-enaknya tidur. Habis ngaji jam 8, wah ngulet sebentar, kebablasan tidur. Ada tamu orang tua berlinang air mata. Kita masih belum sadar bangun tidur. Ada apa, Pak? Bu? Ya Ustadz, itu belum ngomong aja air matanya udah ngalir. Saya paling gak kuat kalau orang tua air matanya udah ngalir. Anak saya Ustadz. Kenapa? Meninggal? Bukan Ustadz. Baru kelas 3 SMA. Kenapa? Hamil Ustadz. Lemes saya. Lemes. Udah puasa, sahur dikit banget lagi. Beneran, Pak. Nunduk saya, kagak berani ngeliat muka orang tuanya, kagak kuat. Begitu dahsyatnya beban tuh orang tua. Tuh suaminya rajin ke masjid, kecolongan. Dia peluk saya harus gimana Ustaz? Tolong saya Ustaz. Ya Allah, yang dicurhatin saya. Masih muda, keluarga kecil, belum ngalamin kayak begitu. Anak udah gede, ngurusi susah. Duduk dah, cerita kegundahan anaknya, gimana orang tua. Luar biasa. Anaknya nggak dibawa sama dia, dia tutupin tuh aib anaknya. Saya kuatkan, saya nasihati.
nangis bareng-bareng, doain bareng-bareng, angkat tangan bareng-bareng, minta sama Allah bareng-bareng. Saya minta janji setelah ini Pak, anaknya tolong dilihat-liatin pergaulannya, ditemenin, diminta untuk ngaji, ikut pengajian, cariin guru, benerin pakaiannya, dilihat pergaulannya. Masya Allah, luar biasa. Ini tantangan gitu. Makanya sekarang propaganda kayak begitu bagi umat Islam itu adalah tantangan tersendiri. Kita nyekolahin anak kita, jangankan ke pesantren yang belum tentu tuh anak bisa jadi jaminan jadi anak soleh. Kan semua ujung-ujungnya orang tua pengen punya anak soleh. Mau dia di sekolah di pesantren, mau dia sekolah negeri, mau sekolah swasta, ujung-ujungnya jadi anak pesantren. Makanya pesan buat anak-anak, apapun jadinya kalian suatu saat nanti, jadilah anak yang soleh dan solehah. Orang tua tuh kalau ngeliat anaknya soleh dan solehah, mau dia kerja jadi pegawai apapun, mau dia cuma kurir, mau dia ibu rumah tangga, mau dia cuma jadi guru di sekolah, mau dia cuma sekedar apalagi kepala cabang bank misalnya gitu, gajinya 20 juta, ngepelin emaknya 5 juta setiap bulan, tapi soleh-solehah, girang banget, banget, soleh dan solehah. Makanya ketika kita doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu bikin mata kita selalu seneng mandang tuh anak. Cuma kalau kita lagi gedek sama anak, mau gak kita lihat? Dilirik aja ogah. Ngelihat mukanya aja kagak mau. Tapi kalau anak dilihat sama orang tua, itu tandanya orang tua memiliki cinta kepada anaknya. Anak kadang dilihat orang tua protes, ngapain sih mah ngeliatin begitu? Aku diliatin mulu, padahal enggak, itu rasa cinta. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, ini adalah media, cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW mendapatkan wahyu melalui Rasul Al-Amin, Ar-Ruhul Qudus. Julukannya adalah Al-Amin, Ar-Ruhul Qudus, yaitu malaikat Jibril. Jelas ya, udah 4 ya. Kisah tentang turunnya wahyu sudah kita bahas. Bagaimana Rasulullah SAW begitu dahsyatnya menerima wahyu. Kebayang nggak Bu, kalau ibu yang biasa ngobrolnya sama Pak RT, sama Bu RT, sama Pak RW, paling tinggi sama lurah, itu pun kagak sengaja lagi bikin surat pengantar, surat keterangan tidak mampu buat anak kuliah, ketemu Bu Lurah, girangnya minta ampun, dibantuin lagi, udah sih bantuin dah, ketemu Bu Lurah. Tiba-tiba ibu ketemu Pak Anies Baswedan, gubernur. Ibu gimana kabar? Lagi jalan di pinggir jalan, disapa sama Anies Baswedan. Weh Pak Gubernur, sehat? Ditanyain, beras ada beras di rumah? Habis, refleks, emang tinggal seliter-seliternya. Kata Pak Anies, nih saya bawa beras 20 liter. Minyak goreng udah beli belum? Belum Pak Gubernur, mahal. Kita disapa sama orang yang selama ini cuma kita lihat di TV, di berita, ketemu tanpa sengaja. Kira-kira girangnya awetnya berapa lama? Girangnya berapa lama? Sebentar apa lama? Girangnya? Masa habis itu hilang? Kagak. Kira-kira akan menjadi kenangan selamanya nggak? Kenangan. Kalau bisa tuh beras diabadikan, kagak dimasak bisa. Ditempelin tuh beras, dikasih air keras. Ini kenapa mah? Kok beras kagak dimasak? Dari Pak Anies Baswedan. Saking girang. Kenapa? Karena hati kita itu terkadang tidak mampu menerima hal-hal besar. Nggak biasa ketemu sama orang-orang tokoh besar, apalagi ketemu presiden. Tiba-tiba ibu ditelepon sama Raja Salman, ibu dan sekeluarga berangkat haji gratis. Nanti setelah wukuf, setelah mabit di Mina, ibu akan diundang beserta keluarga, suami, anak-anak untuk makan di istana Raja Salman. Waduh, itu mungkin seminggu kagak tidur, girang banget kali. Masya Allah.
dan itu membutuhkan kekuatan sebagaimana Rasulullah ketika pertama kali menerima wahyu. Dan ini sudah saya jelaskan bagaimana sampai beliau kemudian bergetar. Masih ingat kan ceritanya? Ya, masih ingat kan? Saya nggak perlu ulang lagi ya. Nah, ada satu kejadian sebelum dakwah sirriyah itu dimulai. Kan dakwah ini dibagi menjadi dua. Saya tanya lagi nih, dakwahnya Rasulullah selama di Mekah itu berapa tahun Bapak Ibu? 13 tahun. Rumusnya begini, Rasulullah ini dakwahnya 23 tahun. Pertama dibagi dua, dakwah di Mekah 13 tahun, dakwah di Madinah 10 tahun. Ini nanti Pak Profianto lagi haji ya. Insya Allah pertemuan yang akan datang saya akan buatkan bagan secara singkat perjalanan Rasulullah selama 23 tahun itu. Tapi kejadian-kejadian besarnya aja ya. Ini versi saya aja nih, saya punya rumus. Nanti saya buatkan, saya akan fotokopikan, saya akan bagikan bagi yang hadir saja. Tapi silakan mau sebarluaskan, mau fotokopi lagi nggak apa. Ini supaya mudah kita membaca sejarah Nabi itu mudah. Tadi kan udah dibagi dua ya, 23 tahun. Ini bukan usia Rasulullah kan? Bener nggak? Bukan usia Rasulullah. Kapan Rasulullah menjadi seorang Nabi? Usia 40 tahun. Berarti kalau 40 ditambah 23 berapa? 63 tahun. Cocok nggak? Pas nggak dengan hitungan Rasulullah meninggal di usia 63? Oke. Nanti bagan yang saya mau buat itu bukan bagan seumur hidup Rasulullah, tetapi bagan kisah perjalanan Rasulullah selama 23 tahun. 23 dibagi dua, bukan dibagi dua persis. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nanti 10 tahun Madinah itu akan saya buatkan peristiwa-peristiwa besarnya Rasulullah. Bagaimana 10 tahunnya Rasulullah itu suatu yang sangat amazing, sangat istimewa. Beda sama kita. 10 tahun itu masih ngebahas periode, 2 periode. Itu aja masih mau nambah. Katanya belum kelar. Rasulullah 10 tahun udah kelar. Kagak pakai minta nambah 1 lagi periode. Jangan kesinggung nih yang di sini. Kan saya kagak nyinggung Bapak Ibu. Ya. 13 tahun dibagi 2 lagi. Kebayang nggak? 23 dibagi 2, 10 di Madinah, 13 di Mekah. 13 tahun di Mekah dibagi 2 sesi, 2 masa. 3 tahun pertama disebut dengan dakwah sirriyah yang mau kita bahas sedikit. Dakwah sirriyah. Berapa tahun? 3 tahun. Nanti kita akan bahas apa yang dimaksud dengan dakwah sirriyah. Sisanya berapa? 10 tahun. Dan itulah dakwah jahriyah. Dakwah secara terang-terangan. Apa saja ciri-cirinya, apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah, apa sih, kenapa disebut. Dan ini kalau kita kupas, semua buku sirah nabawiyah membahasakan seperti itu. Karya siapapun, yang salaf maupun khalaf, yang dulu maupun yang sekarang, ulama Arab Saudi maupun ulama Syam maupun ulama Mesir, semua sepakat 3 tahun itu adalah dakwah sirriyah, dakwah secara diam. Tetapi sebelum dakwah itu dimulai ada satu tantangan yang Allah berikan kepada Rasulnya. Apa kira-kira? Yaitu dengan berhentinya wahyu. Dari mulai turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai turunnya ya ayyuhal muzammil. Ada yang mengatakan ya ayyuhal muddathir, tapi yang ya ayyuhal muddathir ini lebih kuat pendapatnya. Wahyu yang kedua. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. 5 ayat pertama dalam surat Al-Muddathir. Ini ayat turunnya jaraknya cukup jauh dengan surat 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang pertama mengatakan bahwasanya berhentinya jaraknya wahyu antara wahyu yang pertama dengan kedua itu, ada pendapat yang mengatakan 2,5 tahun. Ini pendapat, dan ini yang pernah dikatakan oleh di antaranya Al-Imam Ibnu Hajar.
Ada yang mengatakan 6 bulan. Dan yang terakhir yang mengatakan cuma 40 hari. Dari 3 pendapat ini, 2 tahun setengah, 6 bulan, dan 40 hari. Pendapat yang ketiga ini lebih dekat pada yang benar. Dan ini adalah pendapatnya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Buktinya apa? Buktinya apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau 40 hari setelah turunnya Iqra, beliau masih tetap bertahanus. Bertahanus itu apa? Berkholwat, kembali lagi ke Hira. Tapi di situ beliau penasaran. Kan habis terima Iqra kemarin kan ketemu dengan siapa? Sepupunya Khadijah, siapa namanya? Waraqah bin. Kan dijelasin kan? Kisahnya begitu ya? Dijelasin, oh itu makhluk yang turun ke bumi dan ketemu Nabi Musa. Sampai kemudian Rasulullah punya statement setelah mendengar pernyataannya siapa? Waraqah bin Naufal, seorang rahib sepupunya Khadijah yang mengatakan tidak ada seorang pun yang menerima wahyu dari makhluk yang diutus itu seperti Musa kecuali dia akan diusir oleh kaumnya. Kemudian Rasulullah bertanya, awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Kata Waraqah bin Naufal, bala, mereka akan mengusirmu. Oleh karenanya setelah itu Waraqah bin Naufal mengatakan, kalaupun aku nanti ada umur dan aku bertemu di mana engkau akan diusir, maka aku akan ansuruka nasran muazzara, saya akan menolongmu dengan pertolongan yang nyata. Dia berazam nih, bertekad, kalau entar ente diusir saya masih hidup, saya akan belain ente. Bahkan itu ada kalimat indikasi saya akan siap meluk agama Islam. Tapi takdirnya berbicara lain. Yang bersangkutan meninggal sebelum ketemu dengan dakwahnya Rasulullah SAW yang jahriyah itu. Berhentinya ini, kemudian Rasulullah SAW turunlah ayat ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Kalimat qum fa'anzir inilah yang dijadikan garisan para ulama, ini perintah dakwah meskipun masih sirriyah. Dalam ayat lain dikatakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa anzir ashiratakal aqrabin. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Disinilah dimulainya dakwah sirriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menyampaikan dakwah. Qum, bangunlah, fa'anzir, dan kemudian serukanlah. Siapa yang dimulai? Dari sinilah kemudian kita mengenal orang-orang pertama yang masuk ke dalam Islam. Masih ingat gak? Yang pertama dari kalangan dewasa siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua dari kalangan anak-anak remaja siapa? Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga dari kalangan ibu-ibu siapa? Khadijatul Kubra. Dan kemudian setelah itu Abu Bakar As-Siddiq menjadi orang-orang yang kemudian terbilang sebagai tim utama, tim intinya Rasulullah SAW. Dan satu lagi dari kalangan budak siapa? Zaid bin Haritha. Diingat-ingat ya Pak. Yang pertama Abu Bakar Siddiq dari kalangan dewasa. Yang kedua Khadijah. Yang ketiga Sayyidina Ali. Yang keempat dari kalangan budak yaitu Zaid bin Haritha. Kalau ditanya nih Pak, kenapa 4 orang ini mudah masuk Islam? Pasti akan rontok pertanyaan kita ketika kita diajukan nama Khadijah. Wajar, karena beliau adalah istrinya. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib, seorang remaja yang masih muda, ABG. Kenapa beliau bisa masuk Islam? Alasannya apa? Ada yang punya jawaban nggak?
Kenapa Sayyidina Ali bisa masuk pertama dari kalangan pemuda? Karena beliau sepupunya? Bukan. Lebih daripada itu. Kalau dihitung-hitung sepupunya Rasulullah banyak. Tetapi kenapa coba Sayyidina Ali yang masuk duluan? Dalam sejarahnya dikisahkan bahwasanya karena Sayyidina Ali itu orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Bahkan dalam kisah itu beliau banyak waktu diisinya bersama Rasulullah, mengembala, beliau bantu berdakwah, jalan kemana-mana, masih muda. Dan pengaruhnya Sayyidina Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali sangat besar. Dan inilah yang terjadi kerancuan pada keyakinan orang-orang Syiah. Kesian, mereka mengira bahwasanya risalah itu seharusnya diberikan kepada Sayyidina Ali. Padahal risalah itu adalah untuk Rasulullah. Mereka beranggapan karena Sayyidina Ali masih kecil, akhirnya Jibril nitipin. Ini kata mereka nih, akidahnya mereka mengatakan gitu. Rasulullah dititipkan amanah oleh Jibril. Kata Jibril, wahai Muhammad, ntar kalau Sayyidina Ali udah gede, ntar kasih tahu kalau dia nabi. Ini kan pemahaman yang kocak nih. Itu ada dalam akidah mereka itu. Dan ini dibantah sekali. Kemudian yang ketiga, tinggal dua nama nih yang tidak memiliki hubungan nasab secara langsung. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah mungkin masih bisa kita jawab. Apa? Beliau adalah pembantunya Rasulullah, budaknya Rasulullah, ngebantuin, nggak pernah punya masalah sama Rasulullah. Pantas kalau kemudian ketika diajak langsung ikut. Tetapi yang cukup menarik adalah sosok Abu Bakar As-Siddiq. Beliau itu ketika mulai masuk dalam Islam dikisahkan begini, arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Bakrin As-Siddiq fabadara ilal islami min ghairi taraddudin. Satu dari 4 orang ini yang masuk Islamnya tanpa mikir-mikir, tanpa ragu. Haitsu kana shadiqan li Rasulillah, padahal hubungannya itu adalah pertemanan saja dengan Rasulullah SAW. Oleh karena itu ada orang-orang Syiah yang memelesetkan Abu Bakar, gelarnya apa? As-Siddiq. Orang-orang Syiah itu tidak mengartikan Siddiq itu artinya yang paling jujur, orang yang sangat jujur, bukan. Diartikan cuma sebatas teman, padahal enggak. Nanti ada kisahnya di sini. Wa qad rawa Ibnu Ishaq, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda begini, ma da'autu ahadan ilal Islam, tidak pernah aku berdakwah kepada seseorang untuk mengajak pada Islam, illa kanat indahu kabwah wa taraddudin wa nadhar. Pasti orang yang saya ajak itu ragu, mikir-mikir dulu. Bang, ngaji yuk UJGC. Jam berapa? Jam 8. Jam 8 ya. Jam 8 gue main bulu tangkis. Minggu depan dah ya. Minggu depan ya, Bang. Ngaji yuk JGC. Jam berapa? Sama jam 8. Besanan gue. Emang udah dasarin niat kagak mau ngaji. Kagak ada acara juga dibikin-bikinin acara. Ada janji gue. Sama siapa, Bang? Sama kasur. Abang beli kasur? Bukan, mau tidur. Emang dasarnya kagak mau ngaji. Pasti di dalam hatinya itu selalu menolak. Illa Abu Bakrin, itu orang semuanya ragu kecuali Abu Bakar. Ma'akama anhu hina zakartuhu, mukanya itu nggak ada muka bingung. Kalau kita kan diterangin sesuatu, alis kita kadang naik. Maksudnya apaan itu? Acara apaan? Nanya dulu. Kalau dia enggak, saya ngikut dah. Percaya aja udah sama Rasulullah. Wala taraddada fihi, dan tidak ragu. Wa hadza wa in kana mursalan illa annahu yushhadu lahu haditsu Abi Darda. Ini ada satu lagi hadis yang menguatkan, yaitu riwayat Abu Darda. Rasulullah SAW bersabda, innallaha ba'atsani ilaikum, ketika saya diutus oleh Allah menjadi seorang rasul, kata satu bangsa tuh, satu negeri Quraisy mengatakan, kadzabta ya Muhammad, engkau berdusta. Wa qala Abu Bakrin sodakta. Itu satu suku semuanya mendustai Rasulullah kecuali satu orang. Ya meskipun bukan satu-satunya, ada Khadijah, ada Ali. Satu-satunya orang yang berani dengan lantang yang mengatakan sodakta, engkau jujur. Kira-kira jawabannya Abu Bakar beralasan nggak, Bu? Pak, beralasan nggak? Ini kalau saya tanya begini, harusnya yang kita ingat kapan?
Yang harus kita ingat adalah bagaimana kisah perjalanan Rasulullah sebelum beliau menjadi seorang nabi. Kan selalu saya bilang, Rasulullah itu saking bersihnya akhlak beliau, kalau mungkin dulu ada SKCK yang datang Kapolresnya ke rumah. Udah Ustadz, nggak usah ke kantor, saya yang datang ke rumah Ustadz. Ya Ustadz mah orangnya jujur, kalau makan bakwan 4 bayarnya 4. Betul nggak? Nggak pernah nyambitin mangga orang, nggak pernah nyengkatin jambu orang. Ustadz Atik masih bisa dikata begitu sama bibi kantin. Oh dia jadi Ustadz nih, dulu makan bakwan 4 bayarnya cuma 2 nih dia. Masih digituin. Rasulullah begitu nggak? Kagak, kan kita bahas kemarin. Tanda-tanda Rasulullah waktu masih muda, diajak orkes dangdut, bukan dangdut dulu, nggak ada dangdut ya, musik, betul nggak? Kenapa Rasulullah? Ketiduran, betul nggak? Lagi ngangkat batu buat Ka'bah mau dibangun, kata pamannya Al Abbas, ditanya, Tong, angkat apa sarung, itu ribet banget kayaknya jalan, keserimpet mulu, bahasa kita begitu. Angkat sampai paha, biar langkahnya mantep. Dia angkat baru ketemu dengkul, baru kelihatan dengkul, pingsan Rasulullah. Supaya apa? Auratnya nggak kelihatan. Tuh Rasulullah sampai beliau diangkat menjadi seorang nabi, itu orang-orang Quraisy masih banyak yang nitipin titipannya di rumah Rasulullah. Ada yang menggadaikan, ada yang nitipin. Kenapa? Gelarnya as-sadiqul wa'dil amin, nggak pernah bohong. Bahkan kata Rasulullah SAW, bukan Rasulullah, kata sahabat ketika Rasulullah berdiri di tengah-tengah kaumnya, beliau dikatakan apa? Ma ra'aitu minka illa siddiqan walasta biwajhika kazzab. Engkau ini tidak kita kenal kecuali engkau orang jujur, dan wajahmu aja, wajahnya nggak ada tampang orang bohong. Wajahnya nggak ada tampang orang pembohong. Tetapi ketika beliau berdakwah mengakui bahwa saya dirinya adalah Rasulullah SAW, tiba-tiba buyar semua. Dan ketika orang menusta itu, satu-satunya orang yang berani dengan lantang yang mengatakan sodaqta adalah Abu Bakar As-Siddiq. Wa wasani binafsihi wa malihi. Di saat orang-orang mengembargo, Abu Lahab tiba-tiba nggak mau nyapa, Abu Jahal memusuhi, orang yang satu-satunya tetap memberikan hartanya kepadaku dan memberikan dukungan secara moral kepadaku adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kisah sebelum beliau berangkat menuju hijrah kemana? Ke Madinah. Rasulullah nggak punya kendaraan. Nanti akan ada ceritanya nih. Kata Rasulullah, Abu Bakar, saya akan membeli kuda darimu dan akan saya bayar kalau saya punya uang nanti di Madinah. Bu, tuh bu, Nabi kita bu berjuang hijrah segitu-gitunya sampai nggak punya uang, ngutang demi perjalanan itu. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, nggak usah ngutang, ini hadiah dari saya. Enggak, kalau ente masih tetap ini pemberian, saya akan berpikir ulang, akan mengajak orang lain daripada anda. Akhirnya kata Abu Bakar, ya udah kalau gitu saya utangin, ini kendaraan dipinjemin. Bahasa kita Avanza kali, pakai dulu dah, ntar kalau ada uangnya baru cicil. Dibayar. Ketika di Madinah Rasulullah punya uang, udah dikumpulkan, dikembalikan. Ya Aba Bakrin, hadza lil khail. Ini adalah uang yang dulu kudanya pernah saya pakai. Tunggu. Kemudian Rasulullah SAW, disinilah kemudian beliau mulai menemukan bagaimana Abu Bakar itu mulai mendatangkan orang-orang besar dalam permulaan dakwahnya. Karena waktu sudah habis, pertemuan yang akan datang kita akan bahas ada 10 orang. Pertama 5 ditambah 10, nanti ada lagi rombongan yang kedua, yaitu sekitar ada 45, totalnya 70 orang pertama yang masuk Islam di dalam dakwah Siriyahnya Rasulullah 3 tahun itu. Baru ada 70 orang. Dan ini tidak terlepas dari perannya Abu Bakar As-Siddiq yang mencari orang-orang yang memiliki potensi dan pemahaman yang mirip-mirip. Orangnya itu hanif, cenderung, tenang. Semasa jahiliyahnya nggak pernah zina, nggak pernah ngebegal, nggak pernah pakai riba. Itu tanda-tanda potensi. Karena ada orang-orang jahiliyah itu yang masih bersih, termasuk Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu dikisahkan beliau itu sampai nggak pernah menyembah berhala. Saking bersihnya beliau punya nurani, beliau dikisahkan tidak pernah menyembah.
menyembah berhala. Dan salah satu di antara 70 orang itu, di antaranya adalah 10 orang yang dijamin masuk surga. Nanti insya Allah saya akan berikan rumusnya bagaimana menghafal 10 nama yang dijamin masuk surga. Ini penting nih. Bahkan 10 di antara mereka itu mayoritasnya adalah para pedagang. Tetapi bukan pedagang doang, tetapi juga ulama. Ulama yang juga pedagang. Siapa saja mereka? Siapa saja 70 orang pertama yang masuk Islam? Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita, majlis kita pada hari ini akan mendatangkan kebaikan bagi kita fid dini wad dunya wal akhirah. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Hati-hati kita akan terus mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita akan dibantu untuk menjemput husnul khatimah ketika sakaratul maut kita tiba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عقيما إلا رزقته ولا مريضا إلا شفيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا ذليلا إلا أعززته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا عنتها لنا ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.